Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Ghairul muhtarami sittatun tarikus salati wal zaniyu al-muhsanu wal murtadu wal kafirul harbiyu wal qalbul aquru wal khinziru. Ghairul muhtarami bermula yang tidak dihormati. Ghairul muhtarami bermula yang tidak dihormati, yaitu sittatun, ada 6 golongan. Yang pertama adalah tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Bapak sekalian, keterangan berikutnya merupakan penyempurna dari bab selanjutnya, yaitu mengenai keterangan di dalam pandangan Islam ada 6 sosok golongan yang tidak perlu dihormati. Maksudnya tidak perlu dihormati, tidak perlu ya, atau dikatakan ma la yahrumu qatluhu, karena dia tidak dihormati maka tidak haram meskipun harus membunuhnya. Kalau dihilangkan nyawanya sekalipun tidak haram, ya, sampai boleh aja kalau dibunuh gitu. Itu dalam Islam ada 6 golongan. Yang pertama yaitu tarikus sholat, orang yang ninggalin sembahyang, yang ninggalin sholat 5 waktu, nggak mau sholat. Itu di dalam Islam halal atau diperbolehkan untuk dimatiin, sampai begitu ya. Tapi ada prosedur. Apa prosedurnya? Ba'da amril imam, setelah ada perintah dari pimpinan, ada perintah dari presiden. Ya, kalau di sini makan presidennya kagak nyuruh, karena negaranya bukan negara muslim. Kalau negara muslim, aturannya aturan Islam. Bagi siapa yang bergelar tarikus sholat sampai dia ninggalin sholat 5 waktu, maka ada seorang pemimpin yang punya perintah. Nah, setelah dapat perintah baru ya diperbolehkan dieksekusi, eksekusi hukuman mati. Itu pun wal istitabah nazban, setelah diperintahkan untuk bertobat. Jadi kalau sudah ada perintah tobat dia nggak jalanin, ada perintah dari pemimpin, maka hal ini diperbolehkan untuk dieksekusi mati, ya, dihukum dibunuh orang yang meninggalkan sholat. Ada yang menyatakan wajib disuruh tobat, ada yang menyatakan menyuruh tobatnya cuma sunnah. Tapi kalau yang menurut pendapat menyuruhnya tobat itu sunnah, apabila dibunuh maka ya hukumnya berdosa dia yang membunuh, karena ada perintah sunnah untuk menyuruh tobat. Jadi disuruh tobat dulu tuh Pak, disuruh tobat. Jangan kita kagak kasih peringatan tobat langsung dibunuh. Itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua adalah azanil muhsanu, yaitu pelaku zina muhsan. Apa yang dimaksud dengan al-ihsan?
yaitu orang yang terikat pernikahan sah, ya sudah berumah tangga kemudian melakukan zina, namanya zina muhsan atau zaniul muhsan. Bagi orang yang zaniul muhsan, halal baginya untuk dibunuh, ya halal baginya untuk dibunuh, itu yang pelaku zina muhsan. Nah, tapi kalau zina ghairul muhsan hukumannya tidak sampai dibunuh. Siapa ghairul muhsan? Orang yang tidak terikat pernikahan sah atau belum berumah tangga terus melakukan zina, itu namanya ghairul muhsan. Kalau ghairul muhsan hukumannya tidak sampai dibunuh, ya tidak hukuman mati, tapi hukumannya 100 kali jilid dan diasingkan selama 1 tahun, dikeluarkan dari kampung. Itu hukuman yang ghairul muhsan, yang tidak berzina, yang berzina tidak terikat, yaitu pernikahan sah. Yang ketiga berikutnya adalah wal murtaddu, dan orang yang keluar dari agama Islam, orang murtad. Ya, orang murtad termasuk ghairul muhtaram, tidak dilindungi atau tidak dijaga kehormatannya dalam Islam, sehingga diperbolehkan untuk dibunuh, namanya murtad. Man qata'a mimman yasihu talaquhul Islam, yaitu orang yang memutus, orang yang memutus keislaman, namanya murtad. Sehingga ada doa yang menarik, doanya Ibnu Mas'ud, doanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Beliau berdoa itu, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon padamu akan iman la yartad, yang tidak iman yang tidak ketarik, maksudnya iman yang enggak keluar, ya. Kemudian wa na'iman la yanfad, dan nikmat yang tidak putus, wa qurrata ainin la tanqati, dan juga pandangan mata, ya, qurrata ain, ya, sedapnya pandangan mata yang tidak putus, wa murafaqatan nabiyika fi a'la jananil khuldi, dan berteman mendampingi Nabimu Muhammad nanti di surga yang tertinggi yang kekal abadi. Itu doanya Ibnu Mas'ud, imanan la yartad. Ya Allah, saya minta memohon pada Engkau iman yang tidak keluar, iman yang tidak keluar. Nah, keluar daripada iman, namanya murtad. Al iman la yartad, iman yang tidak tertarik atau iman yang tidak keluar. Orang murtad imannya udah kagak ada. Kemarin nggak disebut kampungnya, ya, ada orang mati bunuh diri, tapi dia pamit dulu tuh, Pak. Ya, ada orang bunuh diri pamit dulu sama RT, Pak RT, ntar saya mau bunuh diri. Kira-kira RT ini kalau yang pamit bunuh diri gimana kira-kira? Kata RT, sono bunuh diri. Jadi lumayan ngurang-ngurangin warga begitu. Kata Pak RT, jangan, ya, kayak orang kagak punya iman aja. Kata RT, mau bunuh diri kayak nggak punya iman aja. Apa jawabannya? Emang saya udah nggak punya iman. Jawabannya begitu. Tapi sempat sembahyang Jumat juga. Matinya hari Jumat lagi. Matinya habis sembahyang Jumat. Dia udah pamit sama RT, RT, saya izin mau bunuh diri. Kata RT, ngomong kayak kagak orang kayak kagak punya iman. Apa jawaban dia? Emang saya udah nggak punya iman. Bayang
Jumat, habis sembahyang Jumat ketemu mati kaku gelantungan di tiang pintu, mati bro. Ya, matinya hari Jumat habis sembahyang Jumat gantung diri. Kira-kira menurut Bapak nih, ini suhul khotimah apa husnul khotimah? Coba, iman penting, sembahyang penting, tapi yang lebih penting iman. Gak jaminan orang sembahyang matinya bisa benar. Yang penting makanya Allahumma inni as'aluka imanan, kata Abu Mas'ud, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, saya minta agar mendapatkan iman yang tidak lepas. Ya. Itu orang begitu Pak, bener ya? Matinya gantung diri. Kenapa? Gara-gara 7 tahun penyakit diabetes. Penyakit diabetes 7 tahun. Penyakit diabetes 7 tahun. Agak kuat, akhirnya mutusin gantung diri. Mungkin diabetesnya juga udah lumayan ya, sehingga anunya kagak bangun kali apanya Pak. Makanya kan kalau anu kagak bangun, kalau orang masih punya iman milihnya puasa Pak. Ininya nggak bangun nih. Padahal ngelihat apa daya ya kan, pengennya mau gede, kekuatannya kagak ada. Itu bagaimana pengatasnya? Orang yang punya iman memperkuat puasa, dia puasa. Tanpa inna sauma fa innahu yaghuddu lil basar wa ahsanu lil farji. Anak puasa itu bisa nahan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Ini yang kagak bisa naik, melihat bini pengen, frustasi, gantung diri. Itu namanya orang punya. Jelas dia ngomong Pak, emang saya kagak punya iman. Tuh, itu namanya murtad. Kamu ngomong kagak punya iman, ya udah. Itu murtad namanya. Ghairul muhtaramah. Sama Islam kagak wajib dihormatin, nggak dihormat, nggak terhormat. Wal kafirul harbiyu, dan berikutnya itu kafir harbi, ya orang kafir di luar Islam yang tidak percaya dengan Islam, yang tidak mau menerima Islam, namanya kafir. Dia harbiyun, dinisbati atau ditaukidi, dikoyidi dengan al harbiyu, maksudnya yang harbu, yang perang sama Islam, yang perang sama. Jadi yang merangin Islam tuh, ya yang merangin Islam tuh kayak umat Islam diajak masuk agamanya, itu namanya merangin, nantangin Islam tuh, ya yang ngajak umat Islam untuk pindah agama, itu kafir harbi itu, perang itu kan jadi demi lama-lama habis. Nah itu namanya kafir harbi. Al kafir zimmi, ya ini yang terhormat, wajib kita muliakan, karena kata Nabi man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi itu man sholaha. Yang disebut kafir zimmi adalah man aqada al jizyah, atau man, kata Nabi adalah man sholaha, ya man sholaha ma'al muslimin, orang yang bersuluh berdamai dengan kaum muslim, bertetangga, tangga kita nih beda agama, tapi bertetangga, itu namanya zimmi. Jangan Pak, jangan kita menyakitinya. Siapa yang menyakiti kafir zimmi berarti sama dengan menyakiti aku, kata Nabi. Nah yang boleh atau bahkan wajib ya bagi umat Islam untuk melawannya, yaitu kafir harbi. Ada kafir harbi jangan dijemi, laporin Pak. No, ada orang ngajak
umat Islam supaya pindah agama, laporin Pak, bersama-sama kita lawan. Karena dia kafir harbi. Kalau lakum dihukum, Falyadin aman, bagimu agamamu, bagiku ya agama. Itu tidak saling mengganggu, itu namanya kafir zimmi. Nah itu masih kita hormati, wajib kita hormati. Kemudian yang berikutnya adalah wal qalbul akur, yang tidak dijaga oleh Islam, tidak dihormati oleh Islam, tidak wajib untuk menjaganya, yaitu al qalbul akur, anjing yang menyerang. Anjing yang menyerang, ya, itu termasuk diperbolehkan untuk dimatiin tuh Pak, namanya qalbul akur. Kalau anjing kerjaannya gigit orang, ngejar orang, nyerobot, nyakar, gigit, itu namanya akur, anjing yang menyerang, itu maka ghairul muhtaram. Dan kemudian yang terakhir adalah wal khinziru, yaitu babi. Babi termasuk hewan yang tidak dihormati dalam Islam. Nah, namanya khinzir, ya. Khinzir itu adalah hayawanun khabis, hewan yang paling kotor. Hewan yang paling kotor itu namanya babi. Bahkan kalau anjing masih bisa, ya anjing itu masih bisa untuk, ada sebagian yang memperbolehkan anjing itu untuk kulitnya disamak, masih bisa ya. Tapi kalau babi, sekulit-kulitnya udah kagak boleh diapa-apain. Semua babi itu anggota tubuhnya, sampai ada Imam Malik menyatakan liur anjing itu enggak, liur anjing tidak termasuk barang yang najis sebagai imam. Tapi liur babi, wah, semua ulama menyatakan babi itu adalah hewan yang paling kotor, yang paling menjijikan. Innahu haramun ala lisani kulli nabiyyin. Bahkan 124 nabi menyatakan babi itu haram. 124.000 nabi menyatakan bahwa babi itu haram. Wa yusannu qatluhu sawa'un kana aqurat aula. Bahkan sunnah untuk dibunuh itu babi. Babi sunnah untuk dibunuh. Baik babi yang akurat aula amla, baik babi yang nyerang seperti babi hutan. Itu babi hutan asal ketemu orang yang meruduk aja, ya itu sunnah dibunuh. Atau babi yang kalem, babi yang ternak tuh. Untung kagak ada di sini ternak babi. Kalau ada ternak babi, Majelis Taklim saya suruh sunnah hukumnya gebugin tuh. Kampung kita sampai kalau ada ternak babi, RT-nya kita pecat. Gitu. Dalam barang yang sunnah, yang hayawanun mukhabais namanya, hewan yang paling, emang kagak ada lagi ya, hewan yang paling jijik. Bahkan 124.000 nabi menyatakan haram. Ya kalau anjing masih banyak yang bilang halal kan? Anjing masih banyak yang bilang, karena di Quran nggak disebut tuh hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Yang disebut lahmul khinzir, bukan lahmul kalbi, bukan daging anjing yang disebut haram. Yang disebut haram daging babi, ya benar-benar. Kalau anjing nggak disebut, maka banyak ulama, sebagian ulama banyak juga yang menyatakan anjing nggak haram, nggak najis. Anjing masih bisa terhormat, tapi yang anjingnya anjing yang alam. Kalau anjing yang nyerobot